Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Aulia Putri akan menjelaskan tentang proposal yang saya tulis dengan judul Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Reinforcement atau Penguatan terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 7 di MTSN 1 Sidoarjo. Perkembangan pada dunia pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat pembentukan peradaban bangsa di masa mendatang terletak pada potensi sumber daya yang ada, utamanya potensi sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di setiap masanya haruslah mengalami peningkatan. Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berwenang memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan inti dari kegiatan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan sekolah, di mana melalui kegiatan belajar ini peserta didik diharapkan untuk mampu mewujudkan perubahan sikap yang meliputi beberapa ranah. Yang pertama, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Salah satu indikator keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar dapat ditandai dengan tingginya motivasi belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Kegiatan belajar mengajar dapat menjadi efektif jika terjadi interaksi antara guru dan siswa. Selain itu, pengaruh lingkungan sekolah dan juga reinforcement atau dukungan atau penguatan yang diberikan guru kepada siswa turut menjadi faktor pendukung untuk terwujudnya motivasi belajar pada diri siswa. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji. Yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 di MTSN 1 Sidoarjo. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh reinforcement atau penguatan yang diberikan oleh guru terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 7 di MTSN 1 Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori sistem hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Sistem hierarki ini meliputi 5 kategori motif yang disusun dari kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 5 kategori tersebut adalah: 1. Kebutuhan fisiologis atau dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam dunia pendidikan dan juga dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang digunakan. Yang pertama, lingkungan sekolah. Yang kedua, reinforcement atau penguatan, dan yang ketiga, motivasi belajar. Lingkungan sekolah dan reinforcement menjadi variabel independen, sedangkan motivasi belajar menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Dengan kata lain, lingkungan sekolah dan reinforcement menjadi variabel yang bebas atau tidak terikat, sedangkan motivasi belajar menjadi variabel yang terikat atau terkontrol. Motivasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 di MTS Negeri 1 Sidoarjo yang berjumlah 30 orang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi. Dikarenakan jumlah populasi yang 30 dan tidak mencapai 100, maka peneliti mengambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan teknik sampling jenuh populasi.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Pertama, angket atau kuesioner. Kedua, observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angket dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skala yang digunakan adalah skala 4. Skala 4 lebih baik. Dengan skala 4, responden tidak memiliki peluang untuk bersikap netral, sehingga responden dipaksa untuk menentukan sikap terhadap pertanyaan dan pernyataan yang disajikan. Kedua, instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Pada penelitian ini, jumlah pertanyaan pada lembar observasi terdiri dari 10 item pernyataan yang memuat kriteria kemunculan gejala perilaku siswa yang diamati. Lembar observasi ini diisi sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dan dibantu oleh guru. Ketiga, format dokumen yang meliputi arsip-arsip atau dokumen madrasah yang dianggap penting dan mendukung serta memperkuat hasil penelitian seperti daftar guru, pegawai, sejarah madrasah, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini harus melalui tahapan uji coba, meliputi uji validitas, dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk mengetahui validitas angket, perlu diuji coba angket yang telah tersusun untuk melalui uji validitas konstruk. Ketentuan uji validitas yakni yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pertanyaannya valid. Yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir pertanyaannya tidak valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan baik jika instrumen tersebut ketika dipakai untuk mengukur suatu gejala yang sama dalam waktu yang berlainan akan menunjukkan hasil yang sama pula. Ketentuan uji reliabilitas adalah yang pertama, jika reliabilitas lebih besar daripada 0,6 maka reliable. Yang kedua, jika reliabilitas lebih kecil daripada 0,6 maka tidak reliable. Selanjutnya, data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis melalui yang pertama, deskripsi data. Deskripsi data dilakukan dengan mengolah data atau menganalisis data meliputi persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik-teknik yang digunakan peneliti adalah yang pertama, tabel distribusi frekuensi, yang kedua, histogram, yang ketiga, menentukan standar deviasi, yang keempat, kecenderungan variabel. Selanjutnya, uji prasyarat. Uji prasyarat ini meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji data berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Bila data tidak berdistribusi normal, maka pengujian menggunakan non-parametric test. Bila data berdistribusi normal, maka pengujian menggunakan parametric test. Yang kedua, uji linearitas. Dimaksudkan untuk mengetahui apakah antar variabel
dimaksudkan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan linier atau tidak. Apabila data linier, maka digunakan analisis regresi linier. Namun, jika data non-linier, maka digunakan analisis regresi non-linier. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas terjadi hubungan yang linier atau tidak. Apabila terjadi, maka analisis regresi ganda tidak dapat dilakukan dan diganti menggunakan metode analisis right regression. Analisis data yang ketiga yakni uji hipotesis. Uji hipotesis ini untuk menguji hipotesis tersebut dilakukan analisis regresi linier ganda dan dilanjut dengan analisis jalur. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.